Hello, welcome back again with me Iqbal Hanur. Selamat datang kembali semuanya teman-teman di channel YouTube-nya Iqbal Hanur. Kali ini saya akan membahas bagaimana pergerakan analisa teknikal harian yang telah di-request oleh teman-teman yang ada di grup Telegram. Yang mana kali ini kita akan membahas pergerakan IHSG dan juga tentunya 5 saham yang ini telah di-request oleh teman-teman kita yang ada di grup Telegram ini. Sebelumnya kemarin itu saya sempat menunda untuk ngebikin video karena saya fokus untuk ngebikin news ya, dan merupakan prediksi saya yang ke-6 dan ke-7 nanti di akhir tahun ini dan tahun depan akan terjadi apa serta konspirasinya. Ini bisa teman-teman nonton di sini ya, termasuk pergerakan ISG, gold atau emas dan juga cryptocurrency termasuk Bitcoin. Yang mana saya di sini videonya itu melawan arus atau kontrarian. Ya, pasti teman-teman pada penasaran bisa langsung cek. Bagi yang belum nonton ya, karena udah ini 1 hari yang lalu itu telah ditonton sebanyak 82 kali. Nah, oke. Jadi ya, ini kita udah request di grup Telegram. Jadi teman-teman yang belum join itu bisa diklik link ya di bawah video saya ini maupun di link bio YouTube saya ini bagi teman-teman yang ingin masuk di grup Telegramnya kita. Oke. Jadi di sini bukan hanya sekedar diskusi, di sini kita mendapatkan teman baru, berita update dan mereka bisa diskusi langsung dengan saya, ngobrol, Q&A dan juga mereka bisa request ya, dan juga ya kita akan memberikan beberapa sinyal seperti swing maupun saham BSJP trading harian. Oke ya teman-teman semuanya bisa langsung bergabung. Nah ini udah di request ya, jadi saya udah ngebikin listnya. Oke, kita langsung saja membahas bagaimana ISG. Nah di sini saya langsung membahasnya itu dari beritanya dulu lah ya. Yang mana jam 6.53 tadi ya, bursa saham Amerika itu melemah jelang pembicaraan perdagangan Amerika dan China. Terus dari CNBC ini baru nih ya. Ini berita barunya, mana nih hilang. Nah, Trump berubah pikiran nih jam 7.35 ya. Trump berubah pikiran, tarif Cina turun jadi 80%. Ya artinya kita ngelihat dulu lah bagaimana reaksi Cina setelah ini, apakah Cina masih bertahan atau berkutat di tarifnya yang tinggi atau juga kembali menurunkan tarif ya terhadap Amerika tadi. Karena jika ini sama-sama menurunkan tarifnya, tentunya atensi untuk emas mungkin jadi lebih sulit naik. Tapi ya saya rasa bakalan emas ini bertahan karena masih ada berita lainnya yang mendukung ini emas untuk bakalan lebih naik lagi. Cuman ini merupakan respon positif untuk market ya, terutama di saham US, cryptocurrency dan juga crypto ya. Kalau kita lihat dari crypto ini dalam 1 hari ini juga udah masih hijau, cuman dalam 1 jam ini udah mulai terkoreksi karena seperti yang udah bilang saya kemarin ya, ini untuk di cryptocurrency dia bakalan ya bertahan dulu lah di sini. Nah, oke, udah kelihatan ya. Palingan nanti ini masih bisa kembali retest dulu lah di 99 ribunya. Itu untuk Bitcoin. Lalu kita balik ke IHSG ya. Nah, cuman kalau kita lihat dari S&P 500 ini kemarin atau tadi malam sebelum jam 4 ini banyak ditutup merah ya. Kalau kita lihat di sini yang hijau-hijau ini pada saham-saham teknologi ini, sektor-sektor teknologi, di luar itu pada merah. Even Nvidia, Google, Meta ini juga ke merah ya. Hanya Apple, Microsoft, Amazon, ini juga Tesla yang mengalami hijau. Nah, oke. Di JP Morgan nih. Ya, akan JP Morgan. Oke, kita langsung saja lihat ini berita selanjutnya dari Financial News ya. Jam 7.16 Mei 10, Pakistan Army launch military operation against India. Artinya ini Pakistan udah mulai operasi untuk melawan India lagi. Ya semoga dengan adanya pemanasan ini harga emas bisa kembali naik dan BRMS kita yang ini hampir kena SL ya.
Ini kemarin kita kena SL, memang udah apesnya saham emas dan emas dunia tuh lagi terkoreksi, jadi ya kita goodbye. Teman Antam ini malah justru direspon positif kemarin ya. Tetap diakumulasi oleh asing, artinya ya kita udah tahu nih harga emas kedepannya bakalan seperti apa ya. Ini untuk Antam. Nah, kan tetap respon positif kan. Kalau untuk BRMS kita kemarin yang hampir SL, ya tenang aja teman-teman ya. Ini potensialnya dia masih di bawah naik, ini sebenarnya masih ada nih. Ya. Untuk BRMS always sans gitu. Jadi semoga nanti ini bisa langsung menuju area TP-nya kita. Even ini sangat-sangat tipis lah nih. Oke, kita balik lagi ya. Kita bahas lagi langsung ini ke pergerakan IHSG kita. Mana nih IHSG nih? Nah, kalau kita lihat dari data di penutupan hari Jumat kemarin di tanggal 9 ya, itu IHSG ditutup tipis 0,07%. Kalau kita lihat dari LQ45-nya, ternyata di sini ada sedikit naik walaupun nggak guna juga nih, tipis ya, 0,21%. Kalau kita kembali lihat di sini ya, ternyata ya asing masih distribusi sebesar 500 miliar rupiah, yang artinya pressure selling untuk di IHSG ini sebenarnya masih ada, seperti yang udah saya proyeksi juga kemarin kan, ini masih bisa dibawa turun IHSG. Kemungkinan BRMS dan kawan-kawan kita masih SL ya, jadi kita bakalan cari entry di bawah kali setelah gap up-nya ini ketutup ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat data ini S&P, Dow Jones ini merah ya, seperti yang udah saya tunjukin tadi, indeks heat map-nya udah pada merah semua. Hang Seng Hong Kong, Nikkei Jepang ini ditutup menguat. Untuk Shanghai China ini terkoreksi tipis karena ini China sama Amerika lagi negosiasi tarif lah sekarang ini. Untuk dari Eropa sendiri seperti Prancis, Jerman, dan Inggris ini ditutup menguat setelah Bank Eropa dan Bank Inggris itu melakukan pemotongan suku bunganya. Nah, gitu. Oke, kita langsung aja menuju chartnya ya. Ini IHSG kita ya. Seperti yang udah saya bikin bisa pas gini ya. Nah, ini telah menyentuh ya area support yang udah pernah saya bikin kemarin nih waktu di berita tuh. Kemungkinan besar dengan selling pressure yang besar ini ya IHSG masih bisa potensiali untuk kembali turun di 6.771 di hari Rabu, Kamis maupun Jumat nanti. Nah, ini yang perlu diperhatikan lagi untuk IHSG, hati-hatilah. Semoga ini IHSG tetap ini menjadi merupakan area resisten terkuatnya lah, baru dia bisa menembus kembali ke atas ini, baru turun untuk menutupin gap. Nanti lah ini tutupnya IHSG ya, tolong jangan sekarang dulu lah ya. Kami ingin profit dulu ya, teman-teman pasti setuju lah ya kan. Oke, IHSG ya, modelannya ini masih mengikut proyeksi yang telah saya bikin, dan ternyata bener kan, di sini naik, ini peak, ini turun, dan ini nggak ada saya modifikasi sekali ya, ini beneran saya kunci. Setelah saya kemarin ini bikin videonya tuh yang ini. Nah, teman-teman bisa cek lagi lah, masih sama ini. Belum ada saya modif nih ya, masih tetap kira sesuai kan. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama, yaitu ada saham Antam yang hari ini justru ditutup menguat. Semoga BRMS kita juga ditutup menguat ya di hari Senin nanti sebesar 2,68%. Ternyata asing masih akumulasi, justru semakin gede, nggak ada buang barang. Tandanya apa? Ya kemungkinan dalam waktu dekat ini IHSG akan kembali naik, cryptocurrency koreksi. Nah, ayo. Oke, mari kita cek bagaimana pergerakan harga saham Antam. Untuk Antam ini ya, ini telah TP ya. Untuk di grup private saya nih ya. Jadi saya biar lebih teman-teman ini fokus, saya hapus dulu lah ya. Biar lebih enak, kita hapus dulu ini juga. Nah, ini proyeksi kita yang lama nih. Untuk Antam dah kalau kayak gini teman-teman ya. Ini kalau udah modelan gap ini ya, ini sangat diwanti-wanti lah. Tapi apakah dalam waktu dekat ini di gap ditutup, saya tidak tahu gitu. Cuman ini di Antam telah
melakukan yang namanya koreksinya. Artinya ini area supportnya udah berubah, sekarang itu di harga 2600. Ini kedepannya proyeksi saya Antam masih bisa lanjut rally ke atas. Dan waktu itu di Instagram ada nanya sama saya, waktu itu ada highlight ama Ask Me Anything. Di mana nih ya? Ah nih, Ask Me Anything. Kemarin ada yang nanya nih tentang Bang, ini Antam bisanya ke mana tuh harganya ya? Nah, saya bilang di sini Antam sampai berapa nih? Ada yang bertanya kemarin. Saya bilang secara time frame weekly, kalau kita habis ikutin harga emas yang berpotensi menuju all time high setelah habis masa tarif Trump maupun naiknya eskalasi perang India versus Pakistan, Antam bisa ke 3310 membentuk all time high terbarunya setelah 2 tahun belakangan yang tidak adanya TH. Semoga saya tercapai. Nah, berarti bener kan? Akhirnya Antam lanjut ini bisa naik. Saya bilang tadi di 3100 tadi ya. Mana nih? Tunggu bentar-bentar ya teman-teman. Saya ulang lagi nih. Berapa saya bilang kemarin? Di mana nih? 3310. Oke. Nah, ini juga saya tandai juga ya. Aduh. Bentar. Nah, ini Antam ke depannya masih potensialin dia nih ya. Sub ya, koreksi. Nanti naik ini. Ini Antam masih bisa seperti ini nih. Ya. Semoga saja ini beneran kejadian dan teman-teman yang masih hold ataupun baru nyicil itu masih bisa lah, harapannya ke 3110 ya. Yang mana untuk pergerakan harga emas saya udah bilangin beritanya seperti apa tadi ya. Jadi teman-teman kalau lupa bisa dimundurin videonya ini. Oke, itu untuk Antam ya. Langsung saja kita ke saham yang kedua. Tapi di sini bentar no, saya penasaran nih dengan Antam, bagaimana kabarnya. Antam. Ini untuk Antam, ini apa nih? Indikatornya hapus lah nih. Semak ya, saya tidak suka indikator. Terus kita lihat curve action ini masih 12 Juni, masih lama. Ya, financial sama case statistiknya IPS kita udah lihat kemarin nih. Oke lah, kita lanjut ke saham yang kedua, yaitu ada Hill ya, yang hari ini ditutup menguat sebesar 6,77%. Ternyata di sini asing melakukan distribusi. Ya, artinya ini asing udah mulai kurang lah tertarikannya tuh di saham Hill. Kalau kita lihat dari inilah, apakah ada event yang ngebikin saham Hill ini naik atau pure hanya teknikalnya saja. Kuartal 1 2025 ini turun nih ya. Yang dulunya kuartal 1 2024 1,7 triliun, total pendapatannya sekarang hanya 1,69 triliun, tipis nih. Oke lah. Yang penting kita lihat EPS-nya 2025 ini juga turun. Seharusnya ini diapresiasi turun ya, malah dibawa naik ya. Orang-orang lokal nih naik. Ini di bid 1300 juga tebal nih. Berarti saham Hill ini kemungkinan kalau nggak ada berita pure hanya dari teknikalnya saja ya. Kita lihat bagaimana kondisi teknikal dari saham Hill ini. Medi, Kaloka, Hermina. Hill ini kayaknya belum pernah lah ya. Nah, kalau kayak gini teman-teman, ini sepertinya akan membentuk pola cup handle. Semoga saja seperti itu ya. Kita bisa ngegambarnya ini mirip sih seperti saham-saham yang udah kita bikin sebelumnya lah. Termasuk di saham BRMS, DMDKA gitu. Itu mirip tuh. Terus ini mana nih, kok hilang semua nih gambarnya. Oke, ini ya. Bisa kita tarik. Nah, ini juga gini ya. Nah, ini cupnya kecil nih teman-teman. Nah, and then biar lebih mudahnya kita tarik nih. Sep. Enggak usah jauh lah, sini aja. Ini menjadi area supportnya atau area yang harus dijaga. So untuk Hill ini kita bisa masang target taking profitnya
di sekitar inilah. Nah, di 1000 saya kalau aman di 1495. Ini untuk target hill. Teman-teman bisa ngebelik di harga sekarang ya. Berarti ini pure technical ya, bisa belik di harga sekarang, bisa nunggu koreksi harganya itu di 1325 baru nanti TP-nya itu di 495. Artinya teman-teman kalau bisa belik di harga sekarang pun ini masih bisa profit sekitar 11% ya, itu untuk saham HIL. Yang penting jangan sampai HIL ini turun lebih dari 1210 ya. Kalau ini 1210 ini dijebol, ini bisa turun ke 1090. Yang penting bagaimana kita bisa menggunakan money manajemennya tuh dengan baik. Ya, gitu ya. Untuk saham Hills itu 1:1 pun sebenarnya masih bisa lah nih kayak gini ya. 1:1. Lossnya 11%, profitnya pun 11% atau 12% lah. Nah, oke. Ini overall saya oke lah. Ini untuk Hills keren nih. Bolehlah masuk. Oke, kita ke saham yang ketiga yaitu ada ESA. Hari ini ditutup terkoreksi sebesar 8,19%. Kalau kita lihat dari asing ternyata ada akumulasi kecil, tidak berani gede ya untuk di saham ESA ini. Tapi bentar dulu lah, ini curve actionnya dividen 2 Mei, ex-date 5 Mei, paymentnya tanggal 22 nih. Masih bisa lah nih menuju payment ini nanti naik nih untuk di HIL tadi. Kita lihat dulu lah. Kembali lagi ke saham ESA. Kenapa ini bisa dibawa koreksi 8%? Crop action ini udah tanggal 16 nanti ya, 6 hari lagi. Berarti ini kemungkinan di hari Jumat atau Sabtu lah ya. Terus kalau kita lihat dari ini laporan keuangan pendapatannya belum keluar, tapi EPS-nya ini malah turun. Oh, berarti turun nih. Itu yang bikin saham ESA terkoreksi. Jadi kita lihat bagaimana kondisi chart teknikalnya. Waduh, ini pernah saya bilang di ESA ya. Yang mana seharusnya waktu saya bilang kemarin, ini bisa dia bertahan di sini lah 580 karena ini belum ada konfirmasi untuk ESA nih beneran dia keluar. Ya. Nih, kalau saya tarik lagi nih kayak gini kondisi ESA nih. Nah, target saya TP di 740 kalau bisa dikonfirmasi dia itu keluar. Nah, oke, untuk ESA dah kalau kayak gini ya, ini yang benaran junam ke dalam ya. Kalau saya bilang belum rekom ya kurang lah. Ini ke 525 nih, jangan sampai jatuh bawah lah ya untuk di ESA. Dengan laporan keuangan yang jelek, payment date masih lama 16. Ya ini susah lah untuk desa, lebih saya rasa kayak ya udahlah cabut aja lah gitu ya. Oke, kita lanjut saja ke saham yang keempat yaitu ada saham MSIN. Hari ini ditutup menguat tipis 0,42%, asing juga ada akumulasi sebesar 800.000. Berarti ini asingnya udah keluar masuk ya. Ini saham MSIN. MSIN. Ini udah pernah kita bikinnya. Oh iya mah. Masih di sini-sini aja ternyata MSIN ya. Masih di area range kotaknya kita ini. Nah. Kemarin kapan saya bikin ya? Tuh jatuh kan. Akhirnya flat nih. MSIN ini kayaknya susah lah geraknya ya untuk keluar ya. Saya lihat dulu lah bagaimana kondisi si emiten ini. Kalau kita lihat crop actionnya di sini tanggal 20 Juni RUPS, dari keuangannya di sini ya laba total pendapatannya dibanding ini ada kenaikan. Terus kalau kita lihat dari EPS-nya juga ada kenaikan. Semoga ini MSIN ya secara chart ini masih bisa bertahan di harga yang sekarang ya. 446 hingga 470 yang kemungkinan ini juga bisa membuat angin segar bagi MSIN ya. Nah, semoga ini beneran bisa naik lah. Nah, ini di bilateral nih. Semoga gitu dengan ya ada akumulasi dari asing. Tinggal nanti ya teman-teman ya. Tinggal nanti inilah asing itu kan lagi tes ombak tuh. Tinggal retailnya aja lagi nanti atau para bandar domestik aja ini yang sama-sama ngebreak sama asing ini bisa ngebreak lah.
ke 498. Tapi apakah ini area konfirmasi? Tidak, karena bisa jadi ini bisa lanjut ke bawah nih ke harga 328 nih. Harapannya kita bisa sama-sama ngebreak dulu lah mana volume nanti yang gede nih, sama flow asingnya tuh diperhatikan lagi. Oke, sampai di sini paham ya. Untuk MSCN saya belum rekomendasi lah, masih oke di saham HIL tadi. Kita ke saham yang terakhir, ini ada saham Telkom yang hari ini ditutup menguat sebesar 1,16%. Ternyata di sini ada distribusi 24 juta, udah 4 hari didistribusi, artinya jauh lah. Kenapa masih di sini Telkom? Telkom kemarin ini kapan saya bikinnya? Saya lupa nih. Kalau kita cek ini Telkom kapan terakhir ya? Salah, saya penasaran nih sampai di mana. 9 hari yang lalu deh ASI Telkom. Oh ya, waktu itu di harga 2640 ya. Berarti 2460. Nah, harganya langsung direspon positif tanpa dia itu lakukan penurunannya ya. Dan ternyata langsung taking profit kita yang pertama sampai berapa nih? 2% ya atau sampai 3% ya, sama aja enggak nih. Dan langsung ini Telkom di box turun ya, dan ini menuju area supportnya tipis ya, itu di 2560. Yang supportnya yang baru di Telkom itu di 2570, hanya 10 poin saja atau 10 rupiah. Dan kedepannya Telkom ya, ini saya rasa masih bisa stay bertahan di 2560 hingga 2700. Dengan adanya distribusi asing, saya tidak menyarankan teman-teman untuk masuk dulu lah, karena ini merupakan menjadi belum adanya konfirmasi kita untuk masuk kembali di Telkom. Kalau kita lihat curve action di sini 27 Mei, lamaan ya BUMN 1 nih. Terus kalau kita lihat dari kuartal 1 2025 di sini penurunan ya, yang sebelumnya itu 37 triliun itu turun jadi 36 triliun. Kalau kita lihat dari EPS ini pasti turun nih. Nah kan 2024 down 61, sekarang 58. Artinya ini kurang lah minat saya untuk di Telkom nih ya. Oke, berarti ini udah selesai 5. Kita lanjutin untuk 5 saham selanjutnya. Oke. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, terima kasih telah menonton video saya ini. Nanti bagi teman-teman yang belum join bisa klik link di bawah video saya ini maupun klik link bio di YouTube saya ini ya. Baik itu Telegram dan Instagram saya, itu boleh di follow ya. And then ya, terima kasih teman-teman ya. Jadi kita lihat dan tunggu untuk video selanjutnya yang kedua yang telah di-request oleh teman-teman kita ini. Oke, seperti biasa, terima kasih, like, aktifkan notifikasi bell loncengnya ya. Jangan lupa subscribe kalau misalnya ada yang belum atau yang baru nonton. Terus juga kasih tombol like-nya biar kita cepat pecah algoritmanya ya. And then ya, terima kasih. Salam gacor.